Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Newsline. Dilanjutkan bersama saya Naila Husna. Dan pemirsa, kita masuk ke dalam segmen Jumat Berkah. Kali ini ada kisah Syafrina, anak berusia 4 tahun di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang harus berjuang hidup melawan radang selaput otak atau meningitis. Selama 4 tahun, Syafrina Hani biasa terbaring tak berdaya, tak ada keceriaan seperti teman-teman sebayanya. Meningitis telah merenggut penglihatan dan kebebasan geraknya. Bertahun-tahun meningitis bersarang di tubuh mungil Syafrina. Syafrina seharusnya melalui serangkaian pengobatan dan terapi, tapi apa daya, sang ayah pun, Pak Arifin, tak bisa bekerja seperti biasa, karena ia pun kini tengah menderita penyakit kelenjar getah bening. Selama ini sang ibu Faridah lah yang menjadi tulang punggung demi pengobatan Syafrina dan suami tercinta. Faridah berharap uluran tangan baik untuk bisa membantu kesembuhan Syafrina. Untuk Anda pemirsa setia Newsline yang ingin membantu pengobatan Syafrina, Anda bisa mengeluarkan sebagian rezeki melalui platform donasibenihbaik.com dengan cara berikut ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi Syafrina, kami terhubung dengan Faridah, ibunda dari Syafrina. Selamat siang Bu Faridah. Ibu Faridah bersama adik Syafrina ya Bu saat ini ya. Bagaimana kondisi terkini Syafrina, Bu Faridah? Inilah perkembangan anak saya tuh. Perkembangannya seperti apa Bu Faridah? Perkembangannya begini saja lah saat ini, tak bisa apa-apa. Ya, Bu Faridah, benarkah Kemana-mana. akibat radang selaput otak atau meningitis ini adik Syafrina saat ini tidak bisa melihat atau buta, Bu Faridah? Dia nggak bisa duduk, tapi kalau melihat awak nggak tahu lah Bu. Kalau melihat seperti apa Ibu? Apakah sudah tidak jelas sama sekali atau masih bisa melihat yang ada di sekelilingnya? Dia melihat bisa begini, tapi nggak jelas lah nampak dia. Melihat masih bisa tapi sudah tidak jelas ya. Baik, selain kondisi matanya, seperti apa Bu kondisi lain yang bisa diceritakan dari Syafrina ini? Sudah tidak bisa bergerak Bu, atau bagaimana ketika berdiri atau mungkin ke toilet seperti apa Bu? Apakah memang hanya terbaring saja? Terbaring saja, tidak pandai duduk. Sudah sejak kapan adik Syafrina ini sudah kesulitan dalam bergerak Bu Faridah? Dari bayi lah. Bu Faridah, bisa diceritakan waktu awalnya adik Syafrina ini terkena meningitis atau radang selaput otak ini, ceritanya seperti apa sih Bu Faridah? Dan mula-mulanya demam panas. Jadi itulah mula-mulanya dia kejang. Mula-mulanya panas, kejang, kemudian kapan waktu itu dibawa ke dokter pertama kali, kata dokter apa? Kata dokter udah dirujuk ke Medan lah ya. Itulah radang selaput otak lah.
Jadi usia berapa Bu pertama divonis dokter mengalami radang selaput otak? Dari umur 4 bulan. Dari umur 4 bulan. Baik, Bu Farida juga bisa ceritakan dari usia 4 bulan itu pengobatan seperti apa yang dijalani adik Syafrina hingga saat ini atau semacam ada terapi-terapi yang selama ini dijalani, Bu Farida? Medis sama terapi. Untuk pengobatan medisnya apa saja, Bu? Apa yang sudah dilakukan Bu untuk pengobatan medis ketika dirujuk ke rumah sakit yang ada di Medan? Apakah sudah sempat menjalani operasi? Tidak. Tidak. Jadi pengobatan apa Bu yang selama ini dijalani? Hanya minum obat saja atau apa? Obat aja. Obat. Selain pengobatan medis tadi Ibu Farida juga mengatakan ada bentuk terapi. Nah, terapinya ini apa, Bu? Terapi di rumah sakit itulah. Iya, terapi di rumah sakit misalnya seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Sinar. Di Sinar. Dalam 1 minggu berapa kali menjalani terapi? Kadang seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dan itu rutin dilakukan di rumah sakit di Medan? Sakit Tanjung Balai. Bagaimana, Ibu? Rumah sakit Tanjung Balai umum. Rumah sakit Tanjung Balai. Baik, jadi menjalani terapi juga sudah sejak bayi ya Bu ya, sampai sekarang ini. Adik Syafrina terus menjalani perawatan berupa terapi. Untuk sekali terapi, boleh kita tahu biayanya berapa Bu Farida? Biaya terapinya sekitar 50 juta. Biaya terapi 50 juta itu untuk berapa kali terapi, Bu? Itu dah selama dia inilah. Selama mengalami penyakit radang selaput otak ini ya, Bu ya. Baik, selain tadi Ibu katakan ada terapi begitu ya. Nah, biaya-biaya pengobatan selama ini semua ditanggung BPJS atau bagaimana, Bu? Lalu pengobatan dia BPJS, tapi kalau terapi kamilah yang Untuk terapi biaya sendiri ya Bu ya, karena juga banyak biaya lain seperti transportasi dan kebutuhan untuk pemenuhan gizi Syafrina yang memang harus terus dilakukan, harus terus dipercepat, belum lagi juga dengan obat-obatannya ya Bu ya. Untuk ke depan apa yang disarankan dokter untuk pengobatan Syafrina selanjutnya Bu Farida? Kata dokter apa Bu Farida untuk pengobatan selanjutnya Syafrina dan memerlukan biaya berapa? memerlukan biaya sekitar 50 juta. Baik, sekitar 50 juta. Dan juga kami dengar Bapak juga mengalami penyakit kelenjar getah bening ya Bu ya. Semoga Bapak juga segera diberikan kesembuhan dan menjalani pengobatan. Sama-sama kita bantu Bu Farida melalui tayangan ini. Semoga banyak hati orang baik yang tergerak untuk membantu proses pengobatan dari adik Syafrina. Ibu Farida yang kuat, yang tegar, sehat selalu untuk Ibu Farida agar bisa mengawal pengobatan adik Syafrina ke depannya. Terima kasih Ibu Farida sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Dan pemirsa, untuk Anda pemirsa setia Newsline yang ingin membantu pengobatan Syafrina, Anda bisa mengeluarkan sebagian rezeki melalui platform donasibenihbaik.com dengan cara berikut ini.